I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life Halo pemirsa that has TVRI, meaning berjumpa are the lagi things nih you dalam gotta acara work for, Amazing believe in. Indonesia di segmen Kilas Sejarah. Kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini kan menyerahkan, Bang. Menyerahkan seluruh tanah dan airnya kepada republik ini. Sanggau juga, kerajaan Sanggau juga menyerahkan. Kali ini kami dari TVRI Kalimantan Barat akan menyuguhkan kepada pemirsa tentang sejarah Kerajaan Sanggau. Nah, menurut ceritanya nih, Kerajaan Sanggau ini memiliki pengaruh juga dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari berbagai literasi memang ada beberapa perbedaan versi cerita maupun penyampaian bahasa tentang sejarah Kerajaan Sanggau ini. Namun tetap dalam satu konteks tentunya. Untuk itu kami langsung menguliknya dari kerabat Kesultanan Sanggau generasi ke-25 yang saat ini mewarisi kerajaan ini. Nah, supaya lebih jelasnya langsung aja yuk kita ke Keraton Suryanegara di tepian Sungai Kapuas, Kota Sanggau. Let's go! Merujuk dari beberapa referensi cerita rakyat secara turun-temurun, dijelaskan bahwa Kerajaan Sanggau di Kalimantan Barat didirikan oleh seorang putri bangsawan bernama Dara Nante. Ada versi cerita bahwa Putri Dara Nante merupakan keluarga Kesultanan Sukadana yang menikah dengan seorang laki-laki keturunan suku Dayak bernama Babai Cinga. Bahwa kerajaan Sanggau ini berasal dari keturunan laki-lakinya bernama Babai Cinga serta putrinya bernama Dara Nante. Dari Babai Cinga itu tadi kan orang tuh kena penyakit gusta. Jadi mau taruh di kampung nanti, itu yang saya bilang sana, nanti taruh di kampung nanti penyakitnya menular. Nah, mau segala abang adeknya tuh bermusyawarah. Kemana kita mau melarikan abang kita ini? Nanti taruh di kampung nanti menular. Nah, mau tak mau dia larikan ke Gunung Tinyu, itu namanya Gunung Tinyu. Setelah lama berpisah dengan suaminya Babai Cinga karena melaksanakan tugas kerajaan, Dara Nante khawatir dan melakukan pencarian suaminya hingga sampai ke Kecamatan Sekayang. Setelah diketahui bahwa Babai Cinga mengalami sakit, sang istri Dara Nante merawatnya di Mengkiang dan mendirikan kerajaan di sana, yakni Kerajaan Sanggau. Itulah asal dari Kerajaan Sanggau. Diceritakan bahwa Babai Cinga dan Dara Nante telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Abang Abdurrahman. Dan namanya telah menjadi sejarah Sultan pertama Kerajaan Sanggau yang berkedudukan di Desa Mengkiang. Penobatan Abang Abdurrahman menjadi Sultan pertama Kerajaan Sanggau diperkirakan tahun 1380 Masehi. Sehingga jika dilihat usia dari Kerajaan Sanggau hingga saat ini, sudah mencapai 700-an tahun. Pada perjalanannya, Kerajaan Sanggau yang berkedudukan di Desa Mengkiang oleh generasi keempat, yakni Sultan Ahmad Jamaluddin Kusumanegara yang bergelar Sultan Muhammad Jamaluddin, dipindahkan ke kota Sanggau. Kemudian mendirikan rumah besar sebagai istana di Kampung Kantuk, sebagai singgasana memimpin Kerajaan Sanggau.
Setelah Sultan Ahmad Jamaluddin mangkat, maka dijalankanlah amanat dari beliau untuk memerintah kerajaan Sanggau secara bergantian dari rumah besar. Namun, bangunannya semakin tua dan semakin ramai penghuninya. Sehingga oleh kedua anaknya, dibangunlah rumah darat menjadi Istana Surya Negara oleh Sultan Zainuddin yang tetap eksis hingga saat ini. Sedangkan rumah laut yaitu Istana Paku Negara dibangun oleh adiknya Sultan Kamaruddin yang saat ini masih bisa dilihat sisa bangunannya dekat gerbang Istana Surya Negara. Namun bangunan Istana Surya Negara ini telah mengalami beberapa restorasi dan renovasi karena bangunan ini sudah berusia 300-an tahun. Terlebih, pada zaman Orde Baru pernah mengalami masa mati suri. Dengan perkembangan zaman, jadi oleh pemerintah waktu itu dibangkitkan kembali raja-raja ini di karena ini kan merupakan cikal bakal daripada Republik Indonesia. Nah, karena kerajaan Sanggau ini juga satu-satunya mungkin yang pertama kali bendera merah putih dikibarkan yaitu di kerajaan, di bendera yang ada di depan kerajaan kita ini, depan istana ini. Kerajaan Sanggau pada masa penjajahan dan penguasaan Belanda dan Jepang turut juga mempertahankan kedaulatan tanah airnya di wilayah Kesultanan Sanggau. Bahkan, kerabat Kesultanan Ade Muhammad Arif Paku Negara ditangkap dan dibunuh oleh tentara Jepang pada tahun 1942. Bukti bahwa kita ini juga, para leluhur kita, banyak yang segala leluhur kita yang petinggi-petinggi kita waktu itu dibunuh oleh Jepang yang dimakamkan di Mandor. Itu berapa belas orang kerajaan Sanggau ini, para leluhur kita dibunuh dan dibawa ke daerah Mandor, termasuk bapak saya. Bukti dari peran kerajaan Sanggau ikut membentengi NKRI dari rongrongan penjajah terlihat dari benda-benda peninggalannya. Terdapat 7 benda pusaka yang ada di istana ini yang menjadi simbol martabat Kesultanan Sanggau. Ketujuh peninggalan tersebut diserahkan oleh Sultan Muhammad Jamaluddin, generasi keempat Raja Sanggau. Pertama itu adalah keris Kelimansani. Mungkin kita bisa lihat keris Kelimansani ini masih ada dan dipegang oleh Yang Mulia Pangeran Ratu Surya Negara sekarang, Dr. Andes Haji Gusti Arman. Pada saat kegiatan-kegiatan Paraje, keris ini selalu dibawa untuk mengelilingi negeri sebagai tanda titah raja sudah turun untuk melaksanakan kegiatan Paraje. Kemudian yang kedua dan ketiga itu ada keris alang. Nah, keris alang ini keris yang panjang. Ini digunakan oleh para pengawal sultan atau pengawal raja yang ada di Sanggau. Kemudian selanjutnya yang keempat ini adalah pedang nancam yang orang kenal ya. Pedang nancam ini yang orang kenal, tapi kita belum tahu apa nama dari pedang itu sendiri.
Tapi di dalam catatan bahwa pedang ini hanya disebutkan pedang bersarung emas. Kemudian yang kelima itu ada gong. Tapi di dalam catatan atau wasiat Sultan Jamaluddin itu disebut sebagai tetawa. Nah, tetawa ini dalam bahasa Sanggau itu gong. Kemudian tombak tadi, ya. Tombak di sini ada dua. Yang pertama trisula, yang kedua itu lidah payau. Untuk lidah payau sendiri dan trisula pada awalnya bersarung emas. Atau pegangannya itu terbuat dari emas. Hanya saja setelah sekian ratus tahun sampailah pada saat sekarang itu emasnya sudah tidak ada. Keberadaan Kerajaan Suryanegara saat ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Di samping itu, Istana Suryanegara telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya Indonesia, sehingga setiap tahunnya dilaksanakan Festival Paraje untuk menampilkan berbagai tradisi dan budaya sebagai warisan leluhur. Dari sejarah kerajaan dan eksistensinya hingga sekarang, dapat digambarkan bahwa keharmonisan dalam keberagaman telah mewarnai negeri ini. Sekaligus juga menjadi kekuatan untuk terus bangkit dan bermartabat menuju Indonesia maju, harmonis, dan sejahtera. Ya pemirsa, asik ya kalau kita berbicara tentang sejarah. Mungkin pemirsa juga udah banyak yang tahu nih salah satu kata bijak. Atau bisa dikatakan pepatah, singkatan gitulah guys tentang sejarah, yaitu jas merah. Apa yo? Iya, jangan sesekali kita melupakan sejarah. Oleh karena itu, dari cerita yang kami suguhkan bisa menjadi satu pengetahuan yang berharga untuk kita semua, terutama untuk pemirsa di luar Kalimantan Barat. Ayolah guys, kita terus cintai sejarah dan budaya yang ada untuk keharmonisan bangsa kita juga loh. Ingat ya, jas merah. Saya Murinda Sari dan tim konten media baru TVRI pamit undur diri dan sampai jumpa di konten-konten menarik berikutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as